Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 5 yang beranggotakan Diana Fitriani dengan NIM 20043261922 dan Dewa Pradipta Putra dengan NIM 2004326192269 dari offering CC akan mempresentasikan tentang bab 5 mata kuliah ilmu ekonomi. Materi pembelajaran yang akan dibahas pada bab 5 ini yang pertama yaitu perilaku perusahaan dan organisasi industri. Yang kedua yaitu biaya perusahaan di pasar persaingan. Yang ketiga yaitu monopoli, oligopoli, dan monopolistik. Kita akan masuk pada materi yang pertama tentang perilaku perusahaan dan organisasi industri. Perusahaan atau firm adalah suatu organisasi yang berdiri ketika seseorang atau kelompok orang memutuskan untuk memproduksi barang atau jasa. Perilaku perusahaan sendiri yaitu merupakan pola tanggapan dan penyesuaian berbagai perusahaan untuk mencapai tujuannya dan menghadapi persaingan. Adapun unsur-unsur perilaku perusahaan, yang pertama yaitu kolusi atau kerjasama, yang merupakan sebuah bentuk dari interaksi sosial yang bersifat asosiatif. Kerjasama dilakukan oleh dua orang atau lebih, di mana mereka memiliki pandangan masing-masing untuk mencapai tujuan tertentu. Yang kedua yaitu perilaku strategis. Perilaku strategis adalah sebuah konsep bagaimana sebuah perusahaan dapat mengurangi tingkat persaingan yang berasal dari pesaing yang sudah ada maupun pesaing yang baru. Yang ketiga yaitu iklan atau penelitian dan pengembangan. Dalam sebuah perusahaan, agar menarik perhatian calon pelanggan, diperlukan adanya iklan produk perusahaan tersebut. Setelah mengeluarkan iklan, perusahaan harus melakukan penelitian dan pengamatan bagaimana komentar dan masukan produknya dari calon pelanggan. Dari hal tersebut, perusahaan dapat melakukan pengembangan. Perilaku perusahaan yang memaksimalkan laba. Semua perusahaan harus mengambil beberapa keputusan dasar untuk mencapai laba atau keuntungan maksimum. Ada 3 keputusan. Yang pertama yaitu berapa banyak output yang akan ditawarkan atau kuantitas produk. Yang kedua yaitu bagaimana memproduksi output itu dari segi teknik atau teknologi yang produksi yang akan digunakan. Yang ketiga yaitu berapa banyak input yang diminta. Keuntungan dan biaya ekonomis. Perilaku perusahaan diarahkan oleh tujuan pemaksimalan laba. Laba sendiri adalah perbedaan antara penerimaan total dan biaya total. Penerimaan total adalah jumlah yang diterima dari penjualan produk dengan nilai yang sama dengan jumlah yang terjual dikali harga yang diterima per unit. Yang kedua yaitu biaya cost. Biaya cost total adalah biaya total yang meliputi biaya yang sudah dikeluarkan dan biaya oportunitas total dari semua input atau faktor produksi. Kita akan masuk pada materi kedua, yaitu biaya produksi di pasar persaingan. Biaya produksi adalah semua pengeluaran yang dikeluarkan perusahaan untuk memenuhi unsur-unsur produksi dan menciptakan produk yang diproduksi perusahaan. Biaya produksi meliputi yang pertama yaitu bahan baku, dasar atau setengah jadi, bahan pembantu atau penolong. Yang ketiga yaitu upaya tenaga kerja termasuk dari tingkat bawah sampai atas. Yang keempat penyusutan peralatan produksi. Yang kelima uang sewa. Yang keenam biaya penunjangan. Yang ketujuh biaya pemasaran, dan yang kedelapan pajak. Terdapat beberapa jenis biaya produksi. Yang pertama yaitu biaya bahan baku atau direct material cost, merupakan bahan yang secara langsung digunakan dalam proses produksi. Yang kedua yaitu biaya tenaga kerja langsung atau direct labor cost, merupakan biaya dari tenaga kerja langsung yang dilibatkan dalam proses produksi barang. Yang ketiga yaitu biaya overhead pabrik
atau factory overhead cost didefinisikan sebagai bahan tidak langsung dan tenaga kerja tidak langsung. Biaya produksi yang dilakukan perusahaan dibagi menjadi dua, yaitu biaya eksplisit dan biaya implisit. Biaya eksplisit adalah semua pengeluaran untuk memperoleh faktor-faktor produksi dan input lain yang dibayar melalui pasaran berupa uang. Sedangkan implisit adalah biaya yang tidak terlihat secara langsung, misalnya biaya penyusunan barang modal seperti alat produksi. Hai, di sini aku akan jelasin tentang biaya jangka pendek. Nah, pengertian biaya jangka pendek adalah biaya dalam jangka waktu tertentu yang pada waktu tersebut beberapa faktor-faktor produksi itu udah tetap dan nggak bisa ditambah lagi. Teori-teori produksi pada biaya jangka waktu pendek itu secara garis besar ada dua. Yang pertama, biaya total, yang kedua, biaya rata-rata marginal. Nah, ini ada rumusnya juga ya. Ini kolom pertama jenis biaya, yang ini rumus. Yang rumus pertama biaya total, rumusnya adalah biaya tetap total ditambah biaya berubah. Atau TFC ditambah TVC. Yang kedua biaya marginal. Biaya total dikurangi biaya total N-1 atau pertambahan biaya produksi total dibagi pertambahan jumlah produksi. Yang rumus ketiga itu ada biaya tetap rata-rata. Rumusnya biaya tetap total dibagi biaya produksi. Yang keempat, biaya berubah rata-rata. Biaya berubah dibagi biaya produksi. Biaya total rata-rata, rumusnya biaya total dibagi jumlah produksi. Ini harusnya delta Q ya, maaf typo. Terus sekarang yang kedua itu biaya produksi jangka panjang. Lah, biaya produksi jangka panjang adalah perusahaan dapat menambah faktor-faktor produksi atau input yang digunakannya dalam jangka waktu tertentu. Jadi, semua biaya pada jangka panjang adalah biaya berubah. Sekarang ada biaya jangka panjang. Biaya jangka panjang itu punya faktor-faktor juga seperti biaya jangka pendek tadi. Yang pertama, biaya yang dikeluarkan untuk penambahan output dan bersifat variabel. Rumusnya LTC sama dengan delta LVC. Nah, LTC itu biaya total jangka panjang, yang LVC itu perubahan variabel jangka panjang. Yang kedua, ada biaya marginal jangka panjang. Biaya marginal jangka panjang adalah tambahan biaya karena menambah produksi sebanyak 1 unit perubahan total sama dengan perubahan variabel. Rumusnya itu LMC sama dengan delta LTC dibagi delta Q. Lah, LMC di sini itu biaya marginal jangka panjang. Dan LTC itu biaya perubahan jangka panjang. Dan delta Q itu sama kayak rumus di jangka pendek tadi ya. Artinya itu perubahan output. Terus yang ketiga ada biaya rata-rata. Ini LRAC sama dengan LTC dibagi Q. Keterangannya itu LRAC itu jelas biaya rata-rata ya, tapi ini jangka panjang. Yang LTC biaya total jangka panjang sama kayak nomor 1. Yang Q itu jumlah output ya. Jadi kalau Q aja itu jumlah output. Nah, kalau delta Q itu perubahan output. Diingat-ingat ya teman-teman. Terus sekarang kita masuk ke pasar persaingan. Nah, pasar persaingan yang kita bahas sekarang itu ada 3. Yang pertama pasar monopoli, yang kedua oligopoli, yang ketiga ada pasar monopolistik. Nah, aku akan jelasin tentang pasar monopoli. Pengertian pasar monopoli adalah sebuah keadaan di mana hanya terdapat satu kekuatan. Ini maksudnya kekuatan penjual ya,
yang berkuasa dan bisa menentukan suatu harga karena cuma penjual itu yang menguasai pasar tersebut. Nah, pasar monopoli itu dibagi jadi 3 jenis. Yang pertama, pasar monopoli by nature. Nah, pasar monopoli by nature itu pasar monopoli yang timbul secara alami dengan dukungan dari geografisnya. Jadi misalnya kan di suatu daerah ada suatu sumber daya alam yang bisa dijadikan barang yang bisa dijual. Nah, sumber daya alam itu cuma dikuasai oleh satu perusahaan. Misalnya itu PLN. Nah, yang kedua ada pasar monopoli bailau. Nah, pasar monopoli bailau itu pasar monopoli yang sengaja dikuasai oleh pemerintah. Nah, tujuannya itu pemerintah menguasai pasar yang menyangkut harkat hidup orang banyak itu biar nggak terjadi kesenjangan ya. Nah, contoh pasar monopoli bailau itu Pertamina. Yang kedua, pasar monopoli by license. Nah, pasar monopoli by license itu monopoli yang terjadi karena suatu perusahaan memiliki teknologi yang telah memiliki hak cipta atas nama perusahaan tersebut. Nah, contohnya itu Microsoft. Nah, sekarang ciri-ciri pasar monopoli. Ciri-ciri pasar monopoli itu cuma terdapat satu pihak dalam industri, ini maksudnya satu penguasa gitu ya. Yang kedua, tidak terdapat barang pengganti. Yang ketiga, sulit untuk masuk ke dalam pasar. Yang keempat, pihak yang berkuasa sebagai penentu harga. Yang kelima, iklan atau promosi tidak diperlukan. Maksudnya nomor 5, iklan atau promosi tidak diperlukan ini soalnya masyarakat atau konsumen itu udah tahu gitu kalau yang punya barang itu ya cuma perusahaan itu. Jadi mau nggak mau kalau mereka butuh barangnya, mereka harus beli di sana. Nah, ini kelebihan dan kekurangan pasar-pasar monopoli. Yang pertama, keuntungan penjual yang lebih tinggi. Yang kekurangannya itu terkesan memaksa konsumen karena mau nggak mau konsumen harus beli di mereka. Yang kedua, pasar monopoli selalu melakukan inovasi agar tetap bertahan. Ini maksudnya barang yang dijual oleh produsen yang melakukan monopoli ini akan terus mengalami inovasi atau pembaruan supaya barang tersebut tetap diperlukan oleh masyarakat. Yang kekurangan yang kedua itu timbul eksploitasi terhadap faktor produksi dan konsumen. Kekurangan yang ketiga itu konsumen tidak dapat memilih variasi barang lain. Hai, di sini aku akan jelasin lagi tentang pasar oligopoli. Pasar oligopoli itu pasar di mana ada beberapa perusahaan besar yang menguasai pasar tersebut. Jadi beberapa perusahaan besar tersebut dapat mempengaruhi harga. Yang pertama ada pasar oligopoli murni. Pasar oligopoli murni itu pasar di mana perusahaan-perusahaan tersebut memproduksi barang yang hampir mirip ya, jadi homogen. Contohnya itu semen, soalnya kalau mirip-mirip itu biasanya bahan mentah. Yang kedua ada pasar oligopoli pembedaan. Pasar oligopoli pembedaan itu produsen-produsen tersebut memproduksi barang yang mirip tapi masih bisa dibedakan, jadi termasuk heterogen. Contohnya itu kayak perusahaan motor di Indonesia yang udah dikuasai oleh Yamaha atau Honda atau Suzuki. Kan mereka sama-sama memproduksi barang yang sama, tapi dapat dibedakan. Yang kedua, ciri-ciri pasar oligopoli. Nah, pasar oligopoli itu stabil, jadi nggak berubah-berubah. Kompetisinya itu bukan dari harga, soalnya mereka lebih ke kualitas gitu ya. Yang ketiga, promosi dan iklan sangat diperlukan. Promosi dan iklan sangat diperlukan supaya nggak kalah saing sama perusahaan-perusahaan yang menguasai tadi ya, kan ada beberapa. Nah, yang keempat, terdapat dua jenis produk, yaitu homogen dan heterogen. Lah, kan tadi udah aku jelasin kalau homogen itu barangnya sifatnya sama, sulit dibedakan. Yang kedua heterogen. Heterogen kan sama tapi masih bisa dibedakan.
Nah, yang kelima, pesaing baru sulit masuk dalam pasar. Soalnya masyarakat lebih percaya ke perusahaan-perusahaan yang telah menguasai lebih dulu. Jadi, mereka lebih percaya kualitasnya sama perusahaan yang udah lebih dulu muncul. Selanjutnya ini ada kelebihan dan kekurangan. Nah, kelebihannya itu konsumen memiliki beberapa pilihan produk. Nah, kekurangannya itu sering terjadi eksploitasi pada faktor produksi juga konsumen. Nah, kelebihan yang kedua ada penelitian dan pembaruan produk sering dilakukan sehingga terus terjadi inovasi. Nah, kelebihan yang kedua ini dilakukan perusahaan agar produknya tetap laku di masyarakat dan perusahaan tersebut tetap eksis. Nah, kekurangannya dapat menimbulkan inflasi. Kalian udah pada ngerti kan apa itu inflasi? Nah, kelebihan yang ketiga itu kepuasan konsumen menjadi prioritas. Seperti tadi yang aku sebutin, kalau pasar oligopoli itu yang menjadi bahan persaingan itu adalah kualitas, jadi bukan harga. Kayak ada harga, ada kualitas juga. Kekurangannya itu rentang terjadi persaingan yang tidak sehat. Jadi persaingannya itu bisa-bisa ada di luar produk. Yang kelebihan terakhir, efisiensi produk sangat diperhatikan, kekurangannya sulit ditembus perusahaan baru. Selanjutnya, ada apa nih? Sekarang, pasar monopolistik. Pasar monopolistik adalah keadaan di mana ada banyak produsen yang menghasilkan barang yang sama. Barang tersebut beda, tapi perbedaannya itu tipis sekali. Nah, pada pasar ini itu produsen bisa mempengaruhi harga, tapi pengaruhnya nggak sebesar pasar monopoli sama pasar oligopoli ya. Nah, di sini ada ciri-ciri pasar monopolistik. Nah, pasar monopolistik itu banyak penjual dan pembeli. Yang kedua, barang satu dapat disubstitusi dengan barang yang lain. Jadi, kalau misal perusahaan satu gulung tikar, ya kan masih ada perusahaan lain yang memproduksi barang yang hampir sama. Yang ketiga, promosi aktif dilakukan. Yang keempat, penjual mudah melakukan penawaran barangnya di pasar. Yang kelima, produsen dapat keluar masuk pasar. Jadi pasar monopolistik ini cenderung mudah dimasuki ya. Nah, ada kelebihan sama kekurangan dari pasar monopolistik. Pasar monopolistik itu punya kelebihan yang pertama adalah banyaknya variasi produk membuat banyak konsumen pintar dalam melakukan seleksi. Jadi, konsumennya itu bisa milih-milih bebas, soalnya kan produknya banyak dan hampir sama juga. Yang kekurangannya itu karena banyaknya inovasi, maka harga produksi yang besar itu dibebankan kepada konsumen. Yang kedua, kelebihan yang kedua, konsumen memiliki banyak pilihan produk. Kekurangannya, produsen mengalami persaingan yang tinggi dengan produsen lain. Kelebihan yang terakhir, produsen baru dapat dengan mudah masuk apabila memenuhi syarat dan mampu bersaing. Misalnya akan ada produk kosmetik baru yang mau nyaingin Wardah. Kan Wardah kan yang jadi iklan utamanya kan kosmetik halal. Misal ada kosmetik lain yang akan masuk dengan label halal kayak Safi, itu berarti mudah untuk dimasuki asalkan punya kriteria yang sama. Yang ketiga ada kekurangan, itu dibutuhkan modal yang besar untuk masuk ke dalam pasar. Nah, modal besar ini dikarenakan ada standar-standar mutu yang harus ditepati yang hampir sama seperti perusahaan-perusahaan selanjutnya yang akan menjadi pesaing. Jadi misalnya kalau kamu mau bikin perusahaan baru nih ya di pasar monopolistik, kamu mau bikin perusahaan, jadi perusahaanmu itu harus menghasilkan produk atau barang yang mutunya tuh hampir sama, minimal setara sama pendahulu-pendahulunya. Kalau nggak gitu, maka barang tersebut pasti kalah saing dengan barang-barang dari perusahaan lain, sehingga modalnya pasti besar. Makasih ya atas perhatiannya teman-teman.